Salam sejahtera bagi kita untuk jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat. Pada saat ini mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan, cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami sering sekali mengabaikan cinta kasih-Mu. Tapi dalam saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semakin hidup dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa Jumat Agung merupakan sebuah puncak penderitaan, pesakitan yang dialami oleh Yesus. Dan peringatan Jumat Agung menjadi sesuatu yang memberikan kesadaran bagi kita akan karya keselamatan, akan karya pengorbanan, dan akan kesempurnaan cinta daripada Allah. Kesempurnaan Allah di dalam cinta kasihnya kepada manusia tentu terlihat dari peristiwa Jumat Agung. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ini merupakan sebuah rangkaian yang disampaikan oleh kitab Ibrani yang menceritakan bahwa Yesus sebagai imam besar. Kalau kita berbicara soal iman, maka imam itu tugasnya sesungguhnya untuk memberikan persembahan, menjadi perantara bagi manusia dengan Allah, di mana ketika manusia memberikan persembahan kepada Allah itu melalui imam, baik itu persembahan korban bakaran, baik itu persembahan penghapusan dosa, baik itu persembahan persepuluhan, dan semua jenis persembahan. Tetapi para imam dalam tradisi keyahudian pada saat itu merupakan sebuah profesi yang menyenangkan, profesi yang menarik. Karena apa? Karena imam dalam tradisi keyahudian pada saat itu menjadi orang yang mendapatkan kemewahan, yang mendapatkan segala fasilitas. Tapi keimaman yang dipertunjukkan oleh Yesus Kristus tidak demikian.
Yesus Kristus merupakan imam besar. Imam yang bukan saja memberikan persembahan kepada Allah melalui apa yang dibawakan jemaat pada awalnya, tetapi persembahan yang disampaikan oleh Yesus justru dirinya sendiri. Maka apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengar. Di mana Yesus mempersembahkan dirinya menjadi korban sembelihan, menjadi korban akan tebusan dosa. Dia menjadikan dirinya menggantikan segala keberdosaan. Tidak lagi dengan lembu atau sapi atau domba, tetapi dengan dirinya sendiri. Maka pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam melakukan pengorbanan itu sesuatu di luar daripada yang bisa dilakukan oleh orang. Karena apa? Derita yang dirasakan oleh Yesus melebihi derita yang kita rasakan. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang sebelum Yesus dan sesudah Yesus yang merasakan derita seperti apa yang Yesus rasakan. Mau kita bandingkan derita yang dirasakan oleh Ayub, tidak ada bandingannya. Penderitaan yang dirasakan oleh Yesus sungguh-sungguh penderitaan yang benar-benar menyakitkan. Penderitaan yang dirasakan oleh Yesus merupakan penderitaan yang menghancurkan. Bahkan penderitaan yang sampai membuat Yesus mati. Kenapa itu semuanya dilakukan oleh Yesus? Ini menjadi pertanyaan. Dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan dalam ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus taat akan penderitaan itu. Kenapa Yesus mau melakukannya? Ketaatannya kepada Allah. Kenapa Yesus melakukannya? Karena cinta kasih yang begitu besar kepada manusia. Bagi Yesus yang terpenting bukan dirinya lagi, tetapi yang terpenting bagaimana manusia itu yang dikasihinya memperoleh kerajaan yang kekal, memperoleh kerajaan surga. Tidak lagi dikungkung di dalam dosa, tetapi dimenangkan oleh Yesus. Kemenangan itulah yang senantiasa Yesus inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sabda Tuhan ini dikatakan temanya Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan, kita mau disadarkan dalam perayaan atau dalam memperingati Jumat Agung. Kita diberikan sebuah kesadaran bahwa Yesus adalah pokok keselamatan. Keselamatan itu diberikan kepada setiap orang lewat pengorbanannya di Bukit Golgota. Dia menjadi korban sembelihan oleh karena keberdosaanku dan keberdosaan kita semuanya. Maka karena Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi, maka setiap orang yang percaya seyogianya hanya mempersembahkan hidupnya
kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Orang yang percaya. Kehidupan yang harus kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah kehidupan yang bertekun dalam doa dan kebenaran. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 itu. Yesus berdoa untuk menyelamatkan kita. Maka kita yang sudah diselamatkan akan bertekun di dalam segala doa dan kebenaran. Artinya Bapak Ibu, jangan ada lagi kemunafikan. Jangan ada lagi hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Yesus anak Allah, Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang tergantung dengan segala kehinaan. Semuanya itu harus dia terima. Harus dia rasakan oleh karena keberdosaan kita. Maka peristiwa Jumat Agung kita diingatkan kembali, disadarkan kembali akan pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Maka terima pengorbanan itu. Yakinkan dirimu bahwa hidupmu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dia akan senantiasa melakukan hal yang benar di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah sekitar. Gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang menunjukkan keteladanan dan kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Dalam peristiwa momen Jumat Agung pada saat ini, Tuhan telah menyadarkan kami kembali bagaimana pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami melalaikan tanggung jawab kami. Jika selama ini kami tetap melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami percaya lewat pengampunan Tuhan, lewat darah-Mu yang membersihkan segala dosa kami. Hidup kami akan menjadi teladan, menjadi bermakna dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Tuhan memberkati.